Salam sahabat, kembali dengan saya Ferdinand Hutahayan di channel Sosialis TV. Kita kali ini bicara agak jauh ke depan, 5 tahun yang akan datang. Karena kalau sekarang kita membahas tentang menteri, belum ada kinerja mereka yang mau kita bahas. Yang ada justru malah kelucuan-kelucuan. Ada menteri yang mengaku tidak tahu akan berkantor di mana. Ada menteri yang belum bekerja apa-apa sudah bicara tentang uang, bahkan bicara anggaran untuk 20 triliun kementeriannya, padahal urusannya hanya urusan yang tidak terkait dengan infrastruktur. Tapi oke lah, kita biarkan saja dulu keriuhan tentang para menteri-menteri baru ini terjadi, dan kita coba melihat situasi politik yang terjadi sekarang. Saya melihat 5 tahun ke depan dari apa yang ada sekarang, apa yang terjadi sekarang. Kita melihat saya harus mengatakan ada 3 partai politik yang tidak menempatkan kadernya di kabinet Pak Prabowo Subianto. Di antaranya adalah PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKS. Meski PKS mengklaim ada kadernya di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, ya, tapi saya melihat itu bukan kader yang pernah menjadi pengurus atau aktif di partai sebelumnya, tetapi dari kalangan ahli lah kita sebut. Jadi bagi saya ada 3 partai yang tidak ada di dalam kabinet, tetapi semua partai ini menyatakan mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Apa yang terjadi kira-kira ke depan dengan komposisi seperti ini? Mengapa tidak ada satu partai pun yang tegas berani mengatakan partai kami beroposisi dan akan menjadi penyeimbang terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Tidak ada. Semua menyatakan mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto meskipun tidak ada kadernya di kabinet. Nah, ini yang saya melihat bahwa 5 tahun ke depan sangat mungkin pilpres kita akan berhadapan dengan kotak kosong. Tidak akan ada partai-partai lain yang akan mengajukan calon presiden, karena semua pasti akan mengikut Pak Prabowo Subianto. Bahkan sekarang partai yang tidak ada di dalam kabinet kemungkinan besar 2029 akan mengikuti koalisinya Pak Prabowo Subianto. Ini kita bicara jauh ke depan dengan asumsi semua baik-baik saja dan pemilu 2029 benar akan terjadi dan terlaksana. Saya melihat bahwa dengan posisi seperti ini hampir ada kemungkinan di atas 70% menurut saya bahwa Pilpres 2029 Prabowo Subianto akan berhadapan dengan kotak kosong. Karena tidak ada partai yang akan berani mengajukan lawan terhadap Prabowo Subianto 2029. Yang panas adalah percaturan politik dalam pertarungan siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto menjadi wakilnya pada 2029 nanti. Apakah Fufu Fafa? Apakah Gibran Rakabuming Raka masih? Apakah Agus Harimurti Yudhoyono? Apakah Puan Maharani? Apakah kader lain yang kita tidak tahu siapa tiba-tiba muncul nanti? Banyak nama-nama potensial, tetapi saya melihat yang paling potensial untuk bertarung di sini adalah Ibu Puan Maharani. Agus Harimurti Yudhoyono juga peluang besar. Kalau Gibran Rakabuming, saya pikir peluangnya akan menyusut, mengecil, kecuali Gibran melakukan kerja-kerja politik seperti yang dilakukan oleh Jokowi, melakukan pencitraan yang kental deras sepanjang karirnya, maka mungkin Gibran akan dilirik oleh politik masyarakat kita 2029 nanti. Tetapi kalau Gibran akan melakukan kegiatan-kegiatan yang paling banyak, maka mungkin dia akan offside, dianggap matahari kembar. Ini dilema bagi Gibran. Jadi bagi saya 2029 potensi untuk Pak Prabowo memimpin kembali bahkan berhadapan dengan kotak kosong sangatlah besar peluangnya terjadi. Melihat peta politik yang ada sekarang, semua partai menyatakan mendukung Prabowo Subianto. Tidak ada yang menyatakan diri beroposisi, mengambil sikap sebagai penyeimbang di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Artinya 2029 kita akan melihat demokrasi kita. Pertama sekali, Pilpres berhadapan dengan kotak kosong. Pertarungan besarnya adalah di posisi wakil presiden. Siapa yang akan nanti menjabat, muncul tiba-tiba menjadi wakil presiden Pak Prabowo Subianto? Saya tidak tahu. Jangan-jangan saya. Salam kembali sahabat dari saya Ferdinand Hutahayan di channel Sosialis TV.